Katolik selama-lamanya amin, selama-lamanya amin, Katolik. Cinta atau pacaran beda agama, pembelajaran bagi kaum muda Katolik. Melihat kenyataan yang terjadi dewasa ini, orang muda Katolik pacaran beda agama atau beda gereja. Dalam seminar semalam bersama komunitas promotor gereja sejati, orang-orang muda Katolik memiliki banyak pertanyaan atau masukan bagi gereja. Hemat saya ini pertanda bahwa kaum muda Katolik sudah memiliki kesadaran atau komitmen iman kekatolikannya yang baik. Semalam saya juga mencoba untuk memberikan beberapa jawaban, dan pada kesempatan ini saya ingin memberikan beberapa gagasan sebagai motivasi bagi para kaum muda OMK, orang muda Katolik, yang berkaitan dengan cinta atau pacaran beda agama. Yang pertama, pendidikan iman dan agama pertama-tama bertumbuh dan berkembang di dalam keluarga. Orang tua memiliki peran utama bagi iman dan pertumbuhan anak serta masa depan anak, termasuk di dalamnya mencari jodoh bagi anak, walaupun anak memiliki hak untuk menentukan siapa jodohnya yang sebenarnya. Tentunya juga dalam kaitan dengan tugas dan tanggung jawab orang tua ini untuk pertumbuhan iman anak, gereja juga sebagai lembaga memiliki peran untuk mendukung orang tua dalam pendidikan anak dan masa depannya. Berikut ini saya mencoba memberikan beberapa gagasan bagaimana gereja Katolik melihat dan mengajarkan dua bentuk perkawinan campur. Ini menjadi pembelajaran bagi OMK, bagi orang-orang muda Katolik. Yang pertama, perkawinan beda agama, dan juga bentuk yang kedua adalah perkawinan beda gereja. Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara orang yang dibaptis Katolik dengan orang yang tidak dibaptis atau non-Kristen. Dan dalam ajaran gereja Katolik, perkawinan beda agama ini juga merupakan salah satu dari 12 halangan nikah yang menggagalkan sahnya perkawinan. Bentuk kedua itu perkawinan beda gereja. Perkawinan beda gereja adalah perkawinan antara seorang yang dibaptis Katolik dengan orang yang tidak dibaptis dari gereja Kristen lainnya. Itu berarti bahwa di antara sesama Kristen. Dari dua bentuk perkawinan ini, secara umum gereja Katolik sendiri mengizinkan pernikahan beda agama dan pernikahan beda gereja, tetapi harus memenuhi beberapa syarat yang dianjurkan oleh gereja Katolik. Syarat yang pertama, kedua pasangan harus mengikuti segala tata cara gereja Katolik. Artinya bahwa mereka harus menikah secara Katolik di dalam gereja Katolik oleh otoritas gereja Katolik. Yang kedua, pasangan non-Katolik harus berjanji bahwa anak-anak yang dilahirkan itu harus mengikuti
iman pasangan Katolik. Dengan kata lain, calon yang beragama Katolik tidak meninggalkan gereja sekaligus berkomitmen untuk mendidik anak-anak seturut nilai-nilai Katolik. Ini tanggung jawab dari pasangan Katolik. Dan syarat yang ketiga, izin otoritas gereja yang berwenang. Beda gereja atau beda agama harus direstui dan disetujui oleh gereja lokal. Dalam hal ini adalah uskup. Di setiap keuskupan itu ada tribunal keuskupan. Jadi harus mendapat dispensasi dari uskup lokal setempat agar syarat-syarat pertama dan kedua itu bisa terlaksana. Syarat-syarat ini terlaksana apabila kedua pasangan menyetujui bahwa nikah dalam gereja Katolik, anak-anak harus dibaptis di dalam gereja Katolik. Untuk menjawab pertanyaan beberapa orang muda Katolik, saya mencoba memberikan beberapa faktor terjadinya cinta beda agama. Mungkin saya coba melihat dari faktor eksternal dari pasangan yang bersangkutan atau dari OMK. Faktor eksternal itu perceraian. Orang tua yang bercerai memiliki efek atau dampak juga bagi perkembangan anak. Tidak berarti bahwa nikah dengan sesama Katolik atau seiman juga tidak ada perceraian, tidak. Karena itu, Gereja Katolik menyarankan untuk mencari jodoh yang seiman dan seamin agar memenuhi 3 tujuan perkawinan, yakni kebaikan bersama sebagai suami istri, kelahiran anak, dan pendidikan anak. Yang berikut juga soal faktor lingkungan hidup. Anak berada di lingkungan yang membentuknya untuk mendapatkan jodoh non-Katolik. Mungkin di satu lembaga yang gereja Katolik menjadi minoritas, kemungkinan besar anak akan mendapatkan jodoh non-Katolik. Yang berikut juga orang tua yang broken home, orang tua yang materialistis, dan orang tua yang memiliki iman yang lemah. Ini juga ada beberapa pengecualian. Tidak menjamin bahwa orang tua yang rajin ke gereja, yang setia mengikuti kegiatan-kegiatan gereja, itu juga terjadi. Anak-anak mereka juga bisa memilih atau menikah dengan beda agama atau beda gereja. Ini menjadi tantangan juga. Kedua, faktor internal dari OMK itu sendiri. Faktor internal di sini, kalau saya melihat bahwa yang pertama-tama itu lemahnya keterlibatan orang muda Katolik untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan atau organisasi-organisasi lainnya di dalam gereja, atau juga organisasi atau kegiatan gereja yang berada di kampus bagi para mahasiswa. Di setiap paroki itu ada banyak kegiatan-kegiatan OMK. Kalau boleh, anjuran praktis saya bagi saudara-saudari, bergabunglah bersama di paroki-paroki untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh gereja atau paroki. Yang berikut juga anjuran bagi gereja perlu
melibatkan kaum muda, karena banyak kali kalau jujur organisasi gereja yang melibatkan kaum muda masih kurang. Karena itu gereja harus melibatkan banyak OMK dalam kehidupan menggereja. Faktor internal yang ketiga itu soal individualistis dan hak. Itu kalau saya melihat bahwa prinsip anak muda sekarang itu melihat bahwa untuk mencari jodoh atau menentukan masa depan mereka itu adalah hak pribadi. Itu benar. Ini menjadi hak dan kewajiban. Tetapi jangan lupa bahwa peran utama gereja adalah memberitahukan kepada anak-anaknya. Gereja sebagai ibu memberikan atau memberitahukan kepada anak-anaknya untuk kalau boleh mencari pasangan yang seiman agar kehidupan ke depan dalam menjalin bahtera rumah tangga toh ada tantangan tetapi masih bisa terselesaikan dengan baik. Ini juga demi pertumbuhan iman keluarga dan anak-anak. Walaupun gereja Katolik tidak melarang, tetapi gereja Katolik tidak menganjurkan. Kalau ini pun terjadi sampai pada perkawinan, jangan lupa ada syarat-syarat yang harus disetujui oleh kedua pasangan seperti yang saya jelaskan di atas. Tujuannya agar mempertahankan iman demi keselamatan jiwanya sendiri dan juga anak-anak. Akibat terjadinya cinta beda agama atau juga bahkan cinta beda gereja. Yang pertama itu pendidikan iman dan pertumbuhan iman anak. Anak-anak akan menjadi dilema, mau ikut bapak atau mau ikut mama. Dan dalam kenyataannya, siapa yang kuat, dia yang menang. Ini menjadi tantangan bagi gereja dan juga bagi orang muda Katolik. Yang berikut adalah masalah keluarga. Orang bilang menikah itu gampang-gampang susah. Kalau tidak mau disebut susah. Pasangan harus seiman, sevisi, setujuan, dan sejalan. Iman dan agama itu membutuhkan kesepakatan. Baru memulai hidup rumah tangga saja sudah beda visi, beda iman, beda tujuan. Bagaimana membangun hidup rumah tangga ke depan yang tidak mudah, penuh dengan tantangan. Baru mulai saja sudah ada perbedaan visi, perbedaan iman dan tujuan. Yang berikut saya mencoba untuk menjelaskan atau memberikan beberapa anjuran praktis sebagai seorang imam bagi orang muda Katolik. Yang pertama, carilah jodoh atau pasangan yang seiman, sevisi, senilai, sejalan, dan setujuan. Jangan hanya karena cinta kita mengorbankan iman kekatolikan kita. Baru mulai hidup saja sudah tidak sejalan, tidak seimbang, tidak satu tujuan. Bagaimana masa depan yang rumit termasuk pendidikan anak? Apalah arti kebahagiaan? Apalah arti dari relasi keintiman yang dibangun oleh kedua belah pihak tanpa melibatkan relasi spiritual atau relasi rohani dengan Tuhan? Yang kedua, anjuran praktis saya,
dan dalam keyakinan iman bahwa Tuhan pasti tidak memberikan jodoh yang salah. Terlibatlah dalam kegiatan-kegiatan dan organisasi-organisasi baik di sekolah, di kampus, tempat kerja, atau di kelompok basis, atau kegiatan-kegiatan gereja yang melibatkan kaum muda. Dan pesan saya sebagai penutup, hubungan yang paling intim bagi kita sebagai orang-orang Katolik, anak-anak muda Katolik adalah hubungan dengan Sang Pencipta yang menyelamatkan kita melalui Kristus Putranya. Kalau kita sampai pada kesadaran ini, maka pada akhirnya kita sampai pada komitmen dan motivasi untuk membangun relasi yang baik dan benar dengan pasangan, dengan diri sendiri, dan juga dengan Allah Sang Pencipta. Katolik selama-lamanya amin, selama-lamanya amin.